Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel English Yes. In this video, I am going to discuss about a report text. But before discuss the material, please give support to this channel by subscribe, like, and comment. Agar dapat memahami materi report teks ini dengan baik, ada 6 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah what is report text? Yang kedua, what is the social function of a report text? Yang ketiga, what are the difference between a report text and a descriptive text? Yang keempat, what are the generic structures of report text? Yang kelima, what are the language features of report text? Dan yang terakhir, the example of a report text. Pertama-tama, kita akan membahas tentang definition of a report text. A report text is a text that presents detailed information about something in general. It is as a result of systematic observation, analysis, or research. Report text adalah teks yang menjelaskan informasi secara detail atau rinci tentang sesuatu secara umum sebagai hasil observasi, analisis, atau penelitian. Yang kedua, kita akan membahas tentang social function of report text. The social function or the purpose of a report text is to present information about something in general. Tujuan dari penulisan report text adalah untuk memberikan informasi tentang sesuatu secara umum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang the difference between report text and descriptive text. A report text describes the object in general, while descriptive text describe the object in specific. Perbedaan yang pertama, report text mendeskripsikan atau menjelaskan objek secara umum, sedangkan descriptive text mendeskripsikan atau menjelaskan objek secara khusus. Yang kedua, report text uses scientific names, while descriptive text no scientific names. Perbedaan yang kedua, report text menggunakan nama-nama ilmiah, sedangkan descriptive text tidak menggunakan nama-nama ilmiah. Perbedaan yang ketiga, a report text need observation or analysis or research to write, while descriptive text uses personal opinion. Perbedaan yang ketiga, report text memerlukan atau membutuhkan observasi atau analisis atau penelitian untuk menulis, sedangkan descriptive text menggunakan pendapat pribadi. Perbedaan yang keempat, report text uses objective writing, while descriptive text uses
subjective writing. Report text menggunakan tulisan yang objektif, sedangkan descriptive text menggunakan tulisan yang subjektif. Pembahasan selanjutnya adalah generic structure atau struktur teks dari text report. Untuk struktur teks dari text report ada dua. Yang pertama yaitu general classification, yang kedua yaitu description. Untuk general classification ini ada dua hal yang dapat dilakukan oleh penulis. Yang pertama adalah classify the object you are going to describe. Yang pertama adalah mengklasifikasikan objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, state classification of general aspect of the thing. Mengklasifikasikan aspek umum dari objek yang akan dibahas. Selanjutnya, untuk description, this part give important facts or features about the object you are going to describe. Di bagian ini, penulis dapat menjelaskan fakta-fakta penting atau karakteristik dari suatu objek yang akan dideskripsikan yang meliputi. Yang pertama, parts atau physical appearance, bagian-bagian atau bentuk fisik. Yang kedua, quality atau karakteristik. Yang ketiga, habit atau behavior. Dan yang terakhir adalah function. Selanjutnya, kita akan membahas tentang language features atau unsur kebahasaan. Yang pertama adalah simple present tense. Dalam teks ini, simple present tense digunakan untuk menyatakan fakta. Karena teks report itu ditulis berdasarkan fakta. Contoh dari simple present di sini adalah a mobile phone is a very small portable radio telephone. Kalau kita lihat, kalimat ini adalah kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Di sini, mobile phone is a very small portable radio telephone. Ini susunannya subject plus to be plus complement. Kalau kalimatnya verbal, maka rumusan yang digunakan yaitu subject plus kata kerja pertama atau ditambah S atau ES apabila subjeknya ketiga tunggal. Untuk language feature yang kedua yaitu menggunakan the time signal for present tense. Contohnya usually, often, always, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu general noun ya. Menggunakan kata kerja, kata benda umum. Contohnya hunting dog rather than a particular noun, our dog. Jadi sekali lagi, untuk unsur kebahasaan yang ketiga menggunakan general noun ya. Contohnya hunting dog. Tidak menggunakan specific noun ya. Seperti our dog. Yang berikutnya yaitu menggunakan relating verb atau linking verb to connect
the subject with complement, yang digunakan untuk menghubungkan subjek dengan complement. Contohnya, molecules are tiny particles. Selanjutnya, untuk language feature, menggunakan action verb when describing behavior. Contohnya, emus cannot fly. Dan yang terakhir, untuk language feature atau unsur kebahasaan, yaitu menggunakan use technical terms, yang menggunakan istilah-istilah teknis. Ini biasanya digunakan berkaitan dengan topik yang dipilih. Jadi istilah-istilah akan muncul sesuai dengan topik yang dipilih. Selanjutnya, di bagian yang terakhir, kita akan membahas tentang contoh text report. Text report yang akan kita bahas berjudul mobile phone. Mari kita bahas paragraf yang pertama. A mobile phone, also known as a wireless phone or cellular telephone, is a very small portable radio telephone. Di bagian ini disebut general classification, atau pada paragraf yang pertama ini disebut general classification, di mana di bagian ini penulis mengklasifikasikan atau mengenalkan mobile phone secara umum. Selanjutnya kita akan membahas paragraf yang kedua. The mobile phone can be used to communicate over long distances without wires. It works by communicating with a nearby base station, also called a cell site, which connects it to the main phone network as the mobile phone moves around. If the mobile phone gets too far away from the cell it is connected to, that cell sends a message to another cell to tell the new cell to take over the call. This is called a handoff, and the call continues with the new cell the phone is connected to. The handoff is done so well and carefully that the user will usually never even know that the cell was transferred to another cell. Di paragraf yang kedua ini disebut description atau description 1, di mana penulis menjelaskan tentang function dan habit atau behavior dari mobile phone. Selanjutnya di paragraf yang ketiga. As mobile phone became more popular, they began to cost less money and more people could afford them. Monthly plans became available for the rates as low as $30 United States or $40 United States a month. Cell phones have become so cheap to own that they have monthly replaced by phone and phone booths except for urban areas with many people. Di bagian deskripsi yang kedua ini, penulis menjelaskan tentang quality atau karakteristik dari mobile phone.
Well, I think that's all for this video. Don't forget to look for the next update of the video. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.